Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama keluarga baru ya di Indonesia dari produksi BH Pictures dan MBK Production. Film ini disutradarai oleh Kay Mangunsong. Dia sebelumnya tuh pernah bikin film Kamulah Satu-Satunya dan Untuk Rena. Ditulis juga skripnya oleh Titin Watimena yang sebelumnya menulis juga Dilan, dan juga yang terakhir kita review juga Nokta Merah Terkawin. Alright. Dan di sini juga ada itu ya, ada sinematografernya yang biasa DOP-in film-filmnya Fedi Nuril di film triloginya Surga yang tadi rindukan. Air Mata di Ujung Sajadah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang selama ini tidak tahu bahwa anaknya itu masih hidup, yaitu Akila yang diperankan oleh Titi Kamal. Karena anaknya sendiri dipisahkan oleh ibunya, ibu dari Akila yaitu Ibu Halimah, mengingat Akila masih sangat muda untuk mengurus anak. Belum lagi Akila menikah dengan pria yang mungkin tidak direstui oleh Ibu Halimah. Nikah siri ya? Betul, dengan Arfan ini. Kemudian anaknya ini menjadi anak asuh, anak adopsi dari Mas Arif dan Yumna yang diperankan oleh Fedi Nuril dan juga Citra Kirana. Dan konflik tumbuh saat akhirnya Akila mengetahui bahwa anaknya selama ini itu masih hidup, setelah selama ini dia berpikir anaknya sudah tidak ada. Yang aku suka pertama film ini ya mengingatkan aku sama film yang aku suka juga, Mimi, film India gitu yang menceritakan tentang konflik yang kurang lebih sama. Itu Surrogate Mother ya? Yes, tapi itu Surrogate Mother, jadi tentang ya dua orang ibu yang mungkin saling klaim kira-kira siapa yang paling berhak membesarkan anak ini gitu. Apakah ibu yang memang secara biologis memiliki darah daging di situ, ibu kandung, atau mungkin ibu yang sudah membesarkannya, yang membesarkan, kalau kata skripnya sih membesarkan dengan cinta dan air mata katanya gitu. Oke banget sih skripnya ya. Ini cukup menarik buat aku gitu. Jadi memang benar-benar konflik yang bikin mungkin penonton bisa terbagi ke dalam dua kubu. Apakah ibu yang berhak itu ibu biologis yang sudah 9 bulan mengandung dan dia selama ini tidak tahu kalau anaknya masih hidup, atau ibu yang sudah dengan cinta dan kesabaran walaupun bukan biologis membesarkan selama 7 tahun. Agak intermezzo sedikit, orang Indonesia kan dikit-dikit jangan gitulah, gimana pun dia ibu kandung kamu, bagaimanapun juga dia ayah kandung kamu. Tanpa adanya mungkin pemahaman bahwa cinta dari orang tua itu sesuatu yang gak otomatis ada karena pertalian biologis, tapi sesuatu yang harus diutamakan. Jadi di sini posisinya Yumna sama Akila juga cukup seimbang, karena yang satu ibu biologis yang sudah mengandung susah payah 9 bulan, satu lagi ibu yang memang sudah mengusahakan cinta tersebut membesarkan selama 7 tahun, tidak peduli dia anak kandung atau bukan. Iya. Jadi sebenarnya cinta mah tetap cinta ya. Yes. Sebenarnya kalau dilihat di posternya ya, saya kira ini film poligami biasa. Kan bener. Sudah ada Fedi Nuril, terus ada dua cewek. Ada dua perempuan yang mana ini dua-duanya biasa jadi tokoh utama juga ya, kayak kan, apa nih? Wah, ini kayaknya konfliknya ya seputar itu, ternyata lebih dari itu. Dan di sini ternyata kirain tuh bakal ada satu orang yang kenapa bisa si Baskara terpisah dari Akila, mungkin karena ada cemburu satu orang atau gimana yang ingin balas dendam. Ternyata emang enggak, semuanya tuh ya tadi kan punya motifnya masing-masing kenapa mereka melakukan itu, dan kenapa mereka begitu. Ya nggak ada baik nggak ada jahat, semuanya abu di sini. Iya betul, semuanya punya motifnya sendiri. Bahkan yang mamahnya si Akila yang memisahkan juga kan, ini demi si Akilanya juga. Iya, kan? Ibu Halimah juga memisahkan memisahkan Akila dengan Baskara tuh tidak serta-merta Baskaranya ditaruh di mana gitu, enggak kan dititipkan ya gitu, gak kayak gitu kan, tapi dititipkan kepada orang kepercayaannya yang memang sudah matang. Keduanya merupakan orang yang Ibu Halimah tahu. Hal lain yang mungkin menyentil sisi keibuan aku walaupun aku belum jadi ibu, tapi di sini mau jadi ibu. Wah, ya mau, doain aja guys. Nah, itu bagian saat Baskara sama Akila itu jalan-jalan ke kebun binatang. Disitulah Akila memperlihatkan kerinduannya sama anaknya yang selama ini dia nggak tahu kan masih hidup. Terus di scene saat si Baskara nggak mau makan, asalnya capek dia nggak mau makan, terus akhirnya dia mau tapi disuapin deh. Salah satu scene yang show don't tell gitu, yang nggak banyak ngomong tapi nyuapin doang. Terus kayak dia ngeliatin anaknya sekarang, anaknya yang dulu dia kira udah nggak ada, yang dia ulang tahun setiap tahun cuman dalam bentuk kue, nggak tahu anaknya masih ada, itu sekarang ada, dia suapin. Terus akhirnya dia sambil menitikkan air mata. Itu sesuatu yang aku kayak nggak nangis akhirnya gitu, yang ya sampai gitu sisi keibuan aku tuh tersentuh ya, apalagi teman-teman yang mungkin sudah punya anak gitu.
Ya, dan mungkin kalau Audrey sisi keibuan, saya sisi kebapakan. Oke. Karena emang di sini juga ada adegan yang itu dari pas si Baskara lahir terus diserahin sama Ibu Halimah, si Arifnya langsung diazanin. Iya. Aduh. Aku juga teringat. Maksudnya itu tuh momen sebenarnya nggak harus ada pun nggak apa-apa, tapi itu tuh kuat banget gitu emang. Tugasnya bapak kan pas anaknya lahir emang mengazankan. Kalau emang Muslim ya. Ya kejadian sama saya saat saya mengazani anak saya juga itu tuh emang momen ya gitulah sulit. Momen yang mungkin ini adalah masa masuk ke fase baru dalam hidup gitu ya. Oh my god. Momen epic banget. Mungkin buat yang lain ngapain sih harus ada scene diazin, itu buat saya ini. Ya, benar. Jadi untuk para parents di sini memang ada banyak bagian yang menyentuh sisi parenting kalian gitu. Dan biasanya kan kalau film drama memang tidak lepas dari soundtrack ya. Lagu-lagu biasanya kalau ayat-ayat cinta saja kan soundtracknya itu lumayan ya. Iya. Melly Guslow, tapi di sini juga nggak kalah, emang ngeblend banget sama si filmnya. Dari scoringnya juga membantu. Dan di sini juga bagusnya emang memaksimalkan beberapa set yang mungkin kalian bakal lihat. Kebanyakan malah setnya tuh di Solo kan. Kita melihat Solo kan, saya belum pernah ke Solo. Iya, sama. Pagi Beran mau ngundang. Ya, jadi di film ini tuh kayak ngeliatin Solo tuh bagus. Rumahnya yang gang-gang gitu ya. Walaupun gang gitu kan. Terus rumahnya si Arif aja yang segitu aja bagus gitu. Iya, betul. Jadi emang setnya bagus gitu. Ya, dan di sini juga lumayan, maksudnya kita nggak selalu disuguhin oleh tangis, serius, dan drama. Di sini juga mungkin emang harus ada karakter yang disisipi buat bikin kita nggak terlalu serius dari sosok Botun. Iya, benar. Yang dari cara dia dari gesture bereaksi dengan keadaan yang mereka alami itu tuh kayak dengan peran dia yang terbatas sebagai ART, dia menunjukkan ketidaksukaan dia tapi keep being polite. Itu tuh kayak okay, I like your energy. Oke, mungkin yang harus lebih diimprove kali ya dari film ini. Pertama, backstory-nya Akila yang mungkin belum terlalu dieksplor. Development hubungan Akila sama si Arfan juga. Terus juga sejujurnya kalau aku pribadi penasaran sama backstory-nya Ibu Halimah. Kelihatannya ada pola yang berulang ya. Ibu Halimah sendiri kan yang cerita kalau dulu dia menikahi laki-laki yang tidak mapan secara ekonomi. Jadinya ayahnya Akila tuh kerja keras sampai akhirnya meninggal. Terus Akila tuh melakukan hal yang sama. Nah itu kan pola yang berulang nih. Nah backstory Ibu Halimahnya ini kurang diceritain gitu, yang bikin mungkin kalau backstory-nya lebih diceritain, kita bakal lebih bersimpati juga sama Ibu Halimah. Kayak ya Ibu Halimah tuh realistis gitu untuk dia tegas terhadap keputusan Akila kayak gitu. Tapi emang mungkin karena durasi juga, jadi filmnya udah maini aja durasinya udah 100 menit lebih. Ya dengan konflik yang sebesar itu memang agak PR buat ngejelasin semuanya. Film mencoba menggambarkan kasih sayang yang seimbang antara Akila dengan Arif dan Yumna. Sayangnya memang cerita memang lebih banyak berfokusnya nih ke Akila. Bagaimana Akila mencari Baskara dan lain-lain, ingin berusaha bertemu dan lain-lain. Momen di saat sebelum Arif dan Yumna pick up Baskara tuh nggak diceritain gitu. Iya, dan mungkin juga itu bisa jadi alasan kenapa mereka bisa nggak mau itu ngelepasin Baskara. Memang ini tuh banyak momen atau banyak scene yang memang bagus nih. Iya, benar. Tapi sayangnya tuh jembatan buat ke scene itunya tuh kurang. Iya, betul. Membuat si emosi-emosi yang kita tujunya tuh nggak langsung per anak tangga. Jadi kayak tiba-tiba naik eskalatornya cepet, naik iya benar. Sampai lagi. Iya benar. Padahal itu tuh butuh beberapa emosi lagi yang sampai akhirnya kita ini aduh. Iya benar. Mungkin berusaha dikemas sebaik mungkin dalam durasi yang cukup singkat untuk cerita yang padat gitu. Langsung aja kita ke skornya tuh. Kalau dari aku 6,5. Iya, dari aku juga 6,5 karena emang ini kalau disebut film drama, emang dramanya ada. Dramanya dapat. Betul. Di sini juga drama keluarga, emang ada keluarganya. Iya, benar. Banyak keluarga. Buktinya yang pada nonton di bioskop, kita mendengar isak tangis nonton lainnya ya. Aku juga menitikkan air mata sih. Di sini yang tadi aku bilang itu. Mungkin butuh bawa tisu ya. Iya, benar. Karena XX1 atau si Gibi. Iya, tidak menyediakan. Iya, kecuali kalian ngambil dari toilet. Bener. Diambil ke dalam. Bener. Tapi kita tidak menyarankan ambil bawa tisu sendiri. Betul. Aja. Jadi buat kalian memang yang ingin merasakan experience menonton film Air Mata di Ujung Sajadah, jadi silahkan
saja, tonton sendiri ya. Yes. Gimana rasanya? Apakah benar yang kita omongkan atau betul? Atau gimana ya? Kalian tonton sendiri saja di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Film ini memang cocok buat kalian yang mau nonton mungkin sama keluarga. Kalian yang udah punya experience buat jadi orang tua. Pasti ada beberapa scene yang enak gitu buat kalian. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua ya. Yes. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Dadah.